Bagaimanapun juga semua bencana itu tidaklah dapat menekan jiwa Ammar. Walau telah menekan punggung dan menguras tenaganya, ia baru merasakan dirinya benar-benar celaka. Ketika pada suatu hari tukang-tukang cambuk dan para penderanya menghabiskan segala daya upaya dalam melampiaskan kezoliman dan kekejiannya. Semenjak hukuman bakar dengan besi panas, sampai disalib di atas pasir panas dengan ditindih batu laksana bara merah, bahkan sampai ditenggelamkan ke dalam air hingga sesak napasnya dan mengelupas kulitnya yang penuh dengan luka. Jadi siksaannya, coba lihat ya, siksaannya ya, siksaan untuk Ammar ini ya, ditekan punggungnya ya, sampai si Ammar itu sampai kelelahan, kemudian ya dicambuk sama tukang cambuk ya, kemudian dibakar pakai besi panas, lalu disalib di atas pasir panas, ditindih pula, sudah disalib, ditindih pula dengan batu bara yang merah ya. Jadi batunya panas-panas, disalib di atas padang pasir yang panas itu. Bahkan dia ditenggelamkan di dalam air hingga napasnya sesak, mengelupas kulitnya dan penuh dengan luka. Siapa yang tahan seperti itu? Kamu tahan gak? Gak akan tahan. Adek luka sedikit saja nangis, minta plester. Si Ammar itu lebih lagi, sudah dicambuk, luka-luka berdarah-darah semua, ditindih pula dengan batu, dikasih besi panas, tidak akan tahan. Tapi Ammar mencoba untuk bertahan. Pada hari itu ketika ia sudah tak sadar lagi karena siksaan yang semakin berat, orang-orang itu mengatakan kepadanya, "Pujalah olehmu Tuhan Tuhan kami." Lalu diajarkan mereka kepadanya kata-kata pujaan itu, sementara ia mengikutinya tanpa menyadari apa yang diucapkan. Saking beratnya siksaan itu sampai dia tidak sadar, dia terucap mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tadi. Mengatakan bahwa ya itu Tuhan, dia mengikuti Tuhannya orang kafir itu disebutinya. Ketika ia siuman sebentar, sadar ya, akibat dihentikan siksaan, tiba-tiba ia sadar apa yang telah diucapkannya. Maka hilanglah akalnya dan terbayang di ruang matanya betapa besar kesalahan yang dia lakukan. Suatu dosa besar yang tidak dapat ditebus dan diampuni. Hingga iya, ketika kan dia sudah disiksa sampai kayak Mbak ya, sampai merangkak, tidak sadar ya Mbak ya, waktu yang kemarin sakit itu ya. Nah ini bukan karena sakitnya itu, tapi karena siksaan dia jadi tidak sadar, hilang kesadaran, dia mengucapkan kata-kata yang mengatakan bahwa di mulutnya itu keluar Tuhan-Tuhannya orang orang kafir. Dosa tuh. Iya, karena dia tidak sadar, dia dimaafkan. Kan dia akhirnya dia sadar nih, setelah terasa ya, dia sadar apa yang dia ucapkan, maka dia merasa seperti orang-orang yang berdosa. Dia merasa dia tidak diampuni, kayak gitu. Dan seandainya ia dibiarkan dalam perasaan itu agak berapa jam saja, tak dapat tiada tentu akan membawa ajalnya. Ammar dapat bertahan menanggung semua siksaan yang ditimpakan atas tubuhnya, karena jiwanya sedang berada dalam kondisi puncak ya. Tetapi saat sekarang ini demi disangkanya jiwanya telah menyerah kalah, maka kesal, sedih, dia kecewa, hampir saja menghabiskan tenaga dan melenyapkan nyawanya. Tapi kuasa Allah yang maha agung dan maha tinggi telah memutuskan agar peristiwa yang mengharukan itu mencapai titik kesudahan yang amat luhur. Dan tangan wahyu yang penuh berkah itu pun terulur menjabat tangan Ammar sambil menyampaikan ucapan selamat kepadanya. Bangunlah wahai pahlawan, tak ada sesalan atasmu dan tak ada cacat. Ketika Rasulullah menemui sahabatnya, didapatinya ia sedang menangis. Si Ammar sedang nangis ketika ditemui oleh Rasulullah. Maka disapunyalah tangis itu dengan tangan beliau bersabda, "Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu."
Benar wahai Rasulullah, ujar Ammar sambil meratap. Maka sabda Rasulullah sambil tersenyum, jika mereka memaksamu lagi, tidak apa, ucapkan seperti apa yang kamu katakan tadi. Jadi Kenapa? Sang- Tidak nangis. iya, jadi Rasulullah itu sebenarnya sedih sekali melihat kondisi Ammar. Kan Rasulullah menemui Ammar, pasti kelihatan kan sakitnya Ammar tuh di mana, lukanya Ammar tuh di mana. Jadi dia tuh, Rasulullah tuh nggak tega, tidak apa-apa Ammar, ucapkan apa yang dikatakan itu, asalkan hatimu tidak mengatakan, cuman mulutmu saja, tapi hatimu meyakinkan bahwa Allah itu adalah Tuhanmu, kayak gitu, paham? Tidak nangis. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, ini membacakan surat An-Nahl ayat 106. Kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Jadi ketika kita dipaksa atas sesuatu, ya, atas sesuatu yang kita tidak sukai, yang kita yakin itu adalah salah, kita dipaksa untuk melakukannya, maka kita tidak apa-apa mengikutinya, tetapi jangan hati kita, paham? Contoh kayak gini, Mas, kamu diajak oleh si Reval, ya, mencuri. Kamu diajak oleh Reval mencuri. Kamu sudah bilang sama Reval, Val, aku tidak mau mencuri, itu perbuatan dosa. Irham, kalau kamu tidak mengikuti apa yang aku perintahkan, kamu akan kubunuh. Ya. Nah, maka tidak apa-apa kita melakukannya, asalkan hati kita tidak meyakini bahwa kita itu benar-benar, maksudnya melakukan itu karena untuk ini, padahal kita tuh sebenarnya takut, kayak gitu, tidak apa-apa. Kembalilah Ammar diliputi oleh ketenangan, dan dera yang menimpa tubuhnya bertubi-tubi, tidak terasa sakit lagi. Dan apa juga yang terjadi, terjadilah. Ia tidak akan peduli. Jiwanya bahagia, keimanan di pihak yang menang. Jadi itu ya, Ammar itu betul-betul, Umi ngelihat cerita Ammar ini sebenarnya yang paling sedih, menyedihkan.